Hai teman-teman, apa kabar? Kami berharap teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk menyimak materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Kami dari kelompok 4 yaitu saya sendiri Miftah Karidapane, Belawati, Nurul Aini, Diana Aprida, Resmida Butar-Butar, dan Hari Wahid Pratama akan memaparkan hasil diskusi kami melalui video pembelajaran dengan contoh soal dan pembahasan transaksi pada perusahaan dagang menggunakan metode periodik. Langsung kita mulai saja ya. Selamat menyimak teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal khusus yang terjadi pada toko sembako Sahaja periode bulan Januari 2021. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi di dalam toko sembako Sahaja. Pada tanggal 1, toko Sahaja menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 2, dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Pada tanggal 3, dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Pada tanggal 5, dibayar sebesar 2.700.000 rupiah kepada CV Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2020. Pada tanggal 6, dibeli dari toko Kasimura peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 7, diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 9, dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta. Pada tanggal 10, dijual barang dagangan kepada toko Idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Pada tanggal 11, dijual secara tunai barang dagangan seharga 1 juta. Pada tanggal 13, dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Transaksi pada tanggal 14, dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.600.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Transaksi tanggal 16, diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari seharga 200.000. Pada tanggal 18, dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada transaksi tanggal 19, diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari. Pada transaksi tanggal 20, dibayar sejumlah kas seharga 150.000 untuk beban iklan. Pada tanggal 22, diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari. Transaksi tanggal 23, diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Pada tanggal 24, dibayar sebagian utang kepada toko Kasimura atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Pada tanggal 25, dijual barang dagangan kepada toko Idola seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Transaksi pada tanggal 26, dibayar utang sehubungan transaksi tanggal 7 Januari. Pada tanggal 28, dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 29, dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara seharga 1.700.000. Pada tanggal 30, dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan. Pada tanggal 31, dibayar tunai untuk macam-macam beban sebesar 150.000.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembelian pada toko sembako Sahaja periode Januari 2021. Nah, transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 6 dengan nomor faktur 085. Keterangannya pada toko Kasimura dengan syarat pembelian 2/10 N/30 dan debitnya pada peralatan sebesar 1.500.000 dan kreditnya pada utang dagang sebesar 1.500.000. Transaksi yang kedua pada tanggal 7 dengan nomor faktur 652. Keterangannya pada CV Andika dengan syarat pembelian 2/10 N/30 dengan debit pada pembelian sebesar 3.200.000 dan kreditnya pada utang dagang 3.200.000. Transaksi yang selanjutnya pada tanggal 14 dengan nomor faktur 365, keterangannya pada FA Budi Rahayu dengan syarat pembelian 3/10 N/30 dengan debit pada pembelian sebesar 2.600.000 dan kreditnya pada utang dagang sebesar 2.600.000. Nah, pada tanggal 28 dengan nomor faktur 369 dan keterangannya pada FA Budi Rahayu dengan syarat pembelian 2/10 N/30 dan debitnya pada 2.200.000 dan kreditnya pada utang dagang 2.200.000. Nah, dan hasil akhir pada debitnya yaitu 8 juta dan serba-serbi 1.500.000 dan pada kredit utang dagang yaitu hasil akhirnya adalah 9.500.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal penjualan pada toko sembako Sahaja periode Januari 2021. Nah, berikut transaksi yang ada jurnal penjualan. Transaksi yang pertama pada tanggal 10 dengan nomor faktur 251, keterangannya toko Idola. Syaratnya 3/10 6/30. Dengan debit pada piutang dagang sebesar 2.800.000 dan kredit pada penjualan sebesar 2.800.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 13 yaitu dengan nomor faktur 252, keterangannya UD Lintang, syarat bayaran 3/10 N/30 dengan debit piutang dagang sebesar 3.700.000 dan kreditnya penjualan 3.700.000. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 18 dengan nomor faktur 253, keterangannya pada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan debitnya piutang dagang sebesar 3.400.000, kredit penjualan sebesar 3.400.000. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 25 dengan nomor faktur 254, keterangannya pada toko Idola dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 dengan debitnya piutang dagang 2.700.000 dan kreditnya penjualan sebesar 2.700.000. Nah, hasil akhir debit pada piutang dagang sebesar 12.600.000 dan juga kredit pada penjualan hasil akhirnya adalah 12.600.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pengeluaran kas pada toko sembako Sahaja periode Januari 2021. Nah, transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 2 dengan debit pada serba-serbi akun beban sewa sebesar 1.200.000 dan kredit pada kas sebesar 1.200.000. Pada tanggal 3 di debitnya pada serba-serbi akun perlengkapan sebesar 500.000 dan dikredit pada kas sebesar 500.000. Transaksi yang selanjutnya pada tanggal 5 dengan keterangan pada CV Andika di debitnya dengan utang dagang sebesar 2.700.000 dan dikredit pada kas 2.700.000.
Transaksi selanjutnya pada tanggal 20, didebitnya dengan serba-serbi akun beban iklan sebesar 150.000 dan dikredit pada kas sebesar 150.000. Nah, transaksi yang selanjutnya pada tanggal 24 dengan keterangan pada toko Kasimura didebitnya dengan utang dagang sebesar 800.000 dan dikredit pada kas sebesar 800.000. Selanjutnya pada tanggal 26 dengan keterangan CV Andika pada debit dengan utang dagang sebesar 2.200.000 dan kredit pada kas sebesar 2.200.000. Nah, transaksi yang selanjutnya tanggal 30 dengan didebitnya serba-serbi dengan akun beban gaji sebesar 1.200.000 dan dikredit pada kas sebesar 1.200.000. Dan transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 31 dengan didebitnya serba-serbi akun beban macam-macam sebesar 150.000 dan dikreditnya pada kas sebesar 150.000. Dan hasil akhir pada debit yaitu utang dagang yaitu 5.700.000 pada serba-serbi. Hasil akhirnya adalah 3.200.000 dan pada kredit hasil akhir pada kasnya yaitu 8.900.000. Selanjutnya nih saya akan menjelaskan mengenai jurnal penerimaan kas pada toko sembako sahaja periode Januari 2021. Nah, transaksi yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 1 yang didebit pada kas sebesar 10 juta dan dikredit pada serba-serbi akun modal sebesar 10 juta. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 2 didebitnya pada kas sebesar 1 juta dan dikredit pada penjualan sebesar 1 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 19 yaitu keterangannya pada toko idola didebitnya pada kas sebesar 2.716.000 dengan potongan penjualan sebesar 84.000 dan kreditnya pada piutang dagang sebesar 2.800.000. Pada tanggal 22 dengan keterangan pada UD Lintang didebitnya kas sebesar 3.390.000 dengan potongan penjualan sebesar 105.000 dan kreditnya pada piutang dagang sebesar 3.500.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 23 pada keterangannya pada toko Sahara didebitnya pada kas sebesar 3.332.000 dengan potongan penjualan sebesar 68.000 dan dikreditnya pada piutang dagang sebesar 3.400.000. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 29 yaitu didebit pada kas sebesar 1.700.000 dan dikredit pada penjualan sebesar 1.700.000. Nah, hasil akhirnya yaitu didebit pada kas hasil akhirnya adalah 22.143.000 dan potongan penjualannya sebesar 257.000 dan kreditnya piutang dagang hasil akhirnya yaitu 9.700.000 pada penjualan sebesar 2.700.000 dan diserba-serbinya sebesar 10 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang rekapitulasi jurnal. Sebelum kita melanjutkan bagaimana cara membuat rekapitulasi jurnal, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan rekapitulasi jurnal. Jadi, rekapitulasi jurnal adalah penjumlahan secara keseluruhan pada masing-masing kolom baik sisi debit maupun kredit yang ada dalam jurnal khusus yang sebelumnya telah disusun. Apabila terjadi keseimbangan atau adanya saldo yang sama antara sisi debit dan kredit, maka bisa dipastikan bahwa jurnal khusus yang disusun itu telah benar dan tentunya kita dapat melakukan proses posting ke buku besar. Rekapitulasi jurnal khusus dilakukan dengan cara merangkum saldo-saldo yang terdapat dalam jurnal khusus ke dalam kolom debit dan kolom kredit. Berdasarkan saldo yang berada dalam kolom debit dan kredit pada rekapitulasi, maka dapat dilihat apakah terjadi keseimbangan atau tidak.
Saldo-saldo yang terdapat pada rekapitulasi merupakan saldo yang berasal dari jurnal khusus yang dipindahkan ke dalam kolom debit atau kredit pada rekapitulasi jurnal khusus. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kita akan membahas cara menyusun rekapitulasi jurnal khususnya. Kita mulai dengan rekapitulasi jurnal pembelian. Cara membuat rekapitulasinya yaitu dengan memperhatikan nama-nama akun yang ada pada jurnal khusus yang telah disusun. Pada rekapitulasi jurnal pembelian ini, akun-akun yang ada di antaranya yaitu nomor akun 511 dengan keterangan pembelian sebesar 8 juta di debit, nomor 121 dengan keterangan peralatan sebesar 1.500.000, dan nomor 211 dengan keterangan utang dagang sebesar 9.500.000 di sisi kredit. Setelah itu, kita jumlahkan kedua sisi dan didapat totalnya 9.500.000. Selanjutnya, kita akan membahas rekapitulasi jurnal penjualan. Cara membuatnya sama dengan rekapitulasi jurnal pembelian, yaitu dengan merangkum saldo-saldo yang ada pada jurnal yang telah dibuat. Pada rekapitulasi jurnal pembelian ini, akun-akun yang ada di antaranya yaitu nomor akun 113, yaitu keterangannya piutang dagang sebesar 12.600.000 di sisi debit, nomor akun 411 dengan keterangan penjualan sebesar 12.600.000 di sisi kredit. Yang ketiga yaitu rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang sebelumnya ya. Untuk rekapitulasi ini, akun-akun yang ada di antaranya yaitu 511 dengan keterangan beban sewa sebesar 1.200.000 di sisi debit, 512 keterangannya beban iklan sebesar 150.000, 513 yaitu beban gaji sebesar 1.200.000 di sisi debit, 514 yaitu beban macam-macam sebesar 150.000 di debit, dan perlengkapan sebesar 500.000. Dan yang terakhir dari sisi debit yaitu 211 dengan keterangan utang dagang sebesar 5.700.000. Untuk di sisi kreditnya ada kas dengan nomor akun 111 dengan saldo sebesar 8.900.000. Kemudian kita masuk ke rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Untuk nama-nama akun yang terdapat yaitu 111 keterangannya kas saldonya sebesar 22.143.000 di debit, 413 dengan keterangan potongan penjualan sebesar 257.000 di debit. Untuk akun yang di sisi kreditnya yaitu 113 keterangannya piutang dagang sebesar 9.700.000 dan 411 keterangannya penjualan sebesar 2.700.000. Dan yang terakhir 311 keterangannya modal sebesar 10 juta. Setelah semuanya direkap, kemudian dijumlahkan saldonya dan didapat hasilnya yaitu 22.400.000. Berikutnya kita masuk ke Jurnal Umum Toko Sembako Sahaja periode Januari tahun 2021. Pada tanggal 9 terjadi transaksi yang menyebabkan utang dagang bertambah di sebelah debit senilai 1 juta dan retur pembelian bertambah di sebelah kredit senilai 1 juta dari CV Andika. Selanjutnya pada tanggal 16 terjadi transaksi yang menyebabkan retur penjualan bertambah di sebelah debit senilai 200.000 dan piutang dagang bertambah di sebelah kredit senilai 200.000. Dari transaksi tersebut dapat diperoleh jumlah di debit 1.200.000 dan di kredit juga 1.200.000. Yang terakhir dari pembahasan rekapitulasi jurnal kita yaitu rekapitulasi jurnal umum. Dalam jurnal umum ini, akun-akun yang mempengaruhinya diantaranya yaitu 212 dengan keterangan utang dagang, saldonya sebesar 1 juta di sisi debit. Kemudian 412 keterangannya retur penjualan, saldonya sebesar 200.000 di sisi debit. Untuk akun yang berada di sisi kredit yaitu 113, piutang dagang saldonya 1 juta. Dan 512 yaitu retur pembelian sebesar 1.200.000. Pembahasan selanjutnya yaitu neraca saldo periode sebelumnya.
Neraca saldo ini berguna sebagai data sumber dalam pembuatan buku besar nantinya. Saldo-saldo yang terdapat pada neraca saldo sebelumnya yaitu 111, keterangannya kas sebesar 10 juta di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000, piutang dagang 500.000 di debit, persediaan barang dagang 5 juta di debit, perlengkapan 1 juta di debit, peralatan 5 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan 1 juta di kredit, utang dagang 2 juta di kredit, utang bank 5 juta di kredit. Total dari semua akun-akun ini yaitu 22.700.000. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan memposting jurnal khusus ke dalam buku besar. Sebelum masuk ke posting buku besar, kita harus mengetahui bahwa buku besar dalam perusahaan dagang itu ada dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, kali ini saya akan jelaskan dulu buku besar utama. Apa itu buku besar utama? Buku besar utama itu merupakan kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi kalau kita sudah bahas buku besar pada perusahaan jasa, nah buku besar utama inilah yang sama dengan buku besar pada perusahaan jasa tersebut. Selanjutnya langsung saja kita memposting buku besar utama. Yang pertama kita memposting neraca saldo pada neraca saldo pada periode sebelumnya ke dalam buku besar utama. Nah, kebetulan pada toko sembako saja ini memiliki neraca saldo pada periode sebelumnya. Jadi akun-akun ini kita akan posting ke dalam buku besar. Kita mulai dari awal, yaitu memposting kas di sisi debit sebesar 10 juta ke dalam buku besar. Kita tulis di sini tanggal 1 karena posting neraca saldo ke dalam buku besar itu dilakukan di awal periode. Keterangan kita isi saldo karena berupa saldo, dan resnya kita isi NS karena data yang kita ambil berasal dari neraca saldo. Selanjutnya akun kas juga ada terdapat pada jurnal penerimaan kas. Yang kita isi yaitu dengan tanggal 31. Mengapa tanggal 31? Karena memposting jurnal khusus itu selalu di akhir periode. Dengan keterangan posting, dengan res kita isi JKM atau jurnal kas masuk. Untuk nominal saldo sebesar 12.840.000 di sebelah debit. Untuk di kolom saldo kita jumlahkan saldo sebelumnya, yaitu 10 juta ditambah 12.840.000. Hasilnya menjadi 22.840.000. Selanjutnya akun kas lainnya dapat kita ditemukan di jurnal pengeluaran kas, yaitu dengan tanggal 31, keterangan posting, ref JKK atau jurnal kas keluar, nominal saldo berada di sisi kredit sebesar 2.570.000. Di kolom saldo kita kurangkan dari saldo sebelumnya, yaitu 22.840.000 dikurang 2.570.000 karena di sebelah kredit. Jadi total saldo kas terakhir yaitu 20.270.000 di sebelah debit. Selanjutnya akun asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 112. Akun asuransi di muka ini dapat kita temukan di neraca saldo. Dengan tanggal kita isi tanggal 1, keterangan saldo, referensi neraca saldo, nominal saldo berada di sebelah debit sebesar 1.200.000. Untuk di kolom saldo berada di sisi debit sebesar 1.200.000. Selanjutnya akun piutang dagang dengan nomor akun 113. Akun piutang dagang ini dapat kita temukan di neraca saldo, yaitu pada tanggal 1 dengan keterangan saldo, referensi NS, nominal saldo berada di sisi debit sebesar 500.000.
Untuk di kolom saldo kita buat di sisi debit juga sebesar 500.000. Selanjutnya akun piutang dagang juga dapat kita temukan di jurnal penjualan. Dengan tanggal kita buat tanggal 31, keterangan posting. Untuk referensi JJ atau jurnal jual. Untuk nominal saldo sebesar 9 juta di sisi debit. Sedangkan di kolom saldo kita jumlahkan saldo sebelumnya yaitu 500.000 ditambah 9 juta. Jadi total saldonya yaitu 9.500.000. Selanjutnya akun piutang dagang lainnya dapat kita temukan di jurnal penerimaan kas yaitu pada tanggal 31, keterangan posting referensi JKM atau jurnal kas masuk. Untuk nominal saldo berada di sisi kredit sebesar 2 juta. Untuk di kolom saldo yaitu kita kurangkan dari saldo sebelumnya yaitu 9.500.000 dikurang 200.000. Jadi total saldonya yaitu 7.500.000. Selanjutnya akun piutang dagang lainnya dapat kita temukan di jurnal umum, yaitu kita buat tanggal 31, keterangan posting referensi JU atau jurnal umum. Nominal saldo berada di sisi kredit sebesar 200.000. Untuk di kolom saldo kita kurangkan juga dari saldo sebelumnya yaitu 7.500.000 dikurang 200.000. Jadi total saldo akhir piutang dagang yaitu sebesar 7.300.000. Selanjutnya akun buku besar utama selanjutnya yaitu persediaan barang dagang dengan nomor akun 114. Akun persediaan barang dagang ini dapat kita temukan di neraca saldo dengan tanggal kita isi tanggal 1. Untuk keterangan saldo, referensi NS, nominal saldo di sisi debit sebesar 5 juta. Untuk di kolom saldo kita isi di sisi debit juga sebesar 5 juta. Selanjutnya akun perlengkapan dengan nomor akun 115. Akun perlengkapan ini dapat juga kita temukan di neraca saldo pada tanggal 1, keterangan saldo, referensi NS, nominal saldo di sisi debit sebesar 1 juta. Untuk di kolom saldo sebesar 1 juta di sisi debit. Selanjutnya akun perlengkapan juga dapat kita temukan di jurnal pengeluaran kas pada tanggal 31, keterangan posting referensi JKK atau jurnal kas keluar. Untuk nominal saldo sebesar 500.000 di sisi debit. Untuk di kolom saldo kita jumlahkan dari saldo sebelumnya yaitu 1 juta ditambah 500.000. Jadi total saldo akhir perlengkapan yaitu 1.500.000. Selanjutnya akun peralatan dengan nomor akun 121. Akun peralatan ini dapat kita temukan di neraca saldo pada tanggal 1, keterangan saldo, referensi NS, nominal saldo di sisi debit sebesar 5 juta. Untuk di kolom saldo juga sebesar 5 juta di sisi debit. Akun peralatan lainnya juga dapat kita temukan di jurnal pembelian pada tanggal 31, keterangan posting referensi JB atau jurnal beli, nominal saldo di sisi debit sebesar 1 juta. Untuk di kolom saldo kita jumlahkan saldo sebelumnya yaitu 5 juta ditambah 1 juta. Jadi total akhir saldo peralatan yaitu sebesar 6 juta. Selanjutnya akun akumulasi penyusutan peralatan dengan nomor akun 122. Akun akumulasi penyusutan peralatan ini dapat kita temukan di neraca saldo yaitu pada tanggal 1, keterangan saldo, referensi NS. Untuk nominal saldo berada di sisi debit sebesar 1 juta. Untuk nominal saldo berada di sisi kredit sebesar 1 juta. Untuk di kolom saldo berada di sisi kredit juga sebesar 1 juta. Selanjutnya posting buku besar utama akun bank. Akun utang bank dengan nomor akun 221. Akun utang bank ini dapat kita temukan di neraca saldo, yaitu kita isi pada tanggal 1, keterangan saldo, referensi NS, nominal saldo di sisi kredit sebesar 5 juta. Untuk di kolom saldo di sisi kredit juga sebesar 5 juta.
Selanjutnya akun modal Nona Sahaja. Akun modal Nona Sahaja ini dapat kita temukan di neraca saldo, yaitu kita isi tanggal 1, keterangan saldo, referensi NS, nominal saldo di sisi kredit sebesar 14.700.000. Di kolom saldo kita buat di sisi kredit 14.700.000. Ini juga dapat kita temukan di jurnal penerimaan kas, yaitu kita buat tanggal 31, keterangan posting, referensi JKM atau jurnal kas masuk, nominal saldo di sisi kredit sebesar 10 juta. Untuk di kolom saldo kita jumlahkan dari saldo sebelumnya ke saldo yang sekarang, yaitu 14.700.000 ditambah 10 juta. Jadi total akhir saldo modal Nona Sahaja sebesar 24.700.000. Selanjutnya akun Prive dengan nomor akun 312. Akun Prive ini dapat kita temukan di jurnal pengeluaran kas, yaitu kita buat tanggalnya tanggal 31 dengan keterangan posting, referensi JKK atau jurnal kas keluar dengan nominal saldo di sisi debit sebesar 200.000. Untuk di kolom saldo di sisi debit sebesar 200.000. Selanjutnya akun price ini dapat kita temukan juga di jurnal umum, yaitu tanggalnya kita buat tanggal 31 dengan keterangan posting, referensi JU atau jurnal umum, nominal saldo di sisi debit sebesar 100.000. Di kolom saldo kita jumlahkan saldo sebelumnya yaitu 200.000 ditambah 100.000, jadi total saldo pas akhir yaitu sebesar 300.000. Selanjutnya akun penjualan dengan nomor akun 411. Akun penjualan dapat kita temukan di jurnal umum, yaitu kita buat tanggalnya tanggal 31, keterangan posting, referensi JU atau jurnal umum, nominal saldo di sisi kredit sebesar 9 juta. Untuk di kolom saldo kita buat di kredit juga sebesar 9 juta. Selanjutnya akun penjualan ini juga dapat kita temukan di jurnal penerimaan kas, yaitu tanggalnya tanggal 31, keterangan posting, referensi JKM atau jurnal kas masuk, nominal saldo di sisi kredit sebesar 1 juta. Untuk di kolom saldo kita jumlahkan dari saldo sebelumnya yaitu 9 juta ditambah 1 juta, jadi totalnya 10 juta. Akun penjualan yang lain juga dapat kita temukan di jurnal umum juga, yaitu kita buat tanggalnya tanggal 31, keterangan posting, referensi JU, nominal saldo 100.000 di sisi kredit. Untuk di kolom saldo kita jumlahkan saldo sebelumnya di sisi kredit yaitu 10 juta ditambah 100.000. Jadi total akhir saldo penjualan yaitu sebesar 10.100.000. Selanjutnya akun retur penjualan dengan nomor akun 412. Akun retur penjualan ini dapat kita temukan di jurnal umum, yaitu pada tanggal 31, keterangan posting, referensi JU atau jurnal umum, nominal saldo di sisi debit sebesar 200.000. Untuk di kolom saldo di sisi debit juga sebesar 200.000. Selanjutnya akun potongan penjualan dengan nomor akun 413. Dengan tanggal kita buat tanggal 31. Akun potongan penjualan ini dapat kita temukan di jurnal penerimaan kas. Dengan tanggalnya tanggal 31, keterangan posting, referensi JKM atau jurnal kas masuk. Untuk nominal saldo di sisi debit sebesar 160.000. Untuk di kolom saldo di sisi debit juga sebesar 160.000. Selanjutnya akun pembelian. Akun pembelian ini dapat kita temukan di jurnal pembelian, yaitu tanggalnya tanggal 31, keterangan posting, referensi JB atau jurnal beli, nominal saldo di sisi debit sebesar 5 juta. Untuk di kolom saldo kita buat di sisi debit juga sebesar 5 juta. Akun pembelian yang lain juga dapat kita temukan di jurnal pengeluaran kas, yaitu tanggalnya tanggal 31, keterangan posting, referensi JKK atau jurnal kas keluar, untuk nominal saldo sebesar 200.000 di sisi debit. Untuk di kolom saldo kita jumlahkan dari saldo sebelumnya yaitu 5 juta ditambah 200.000, maka total akhir saldo pembelian yaitu sebesar 5.200.000. Selanjutnya akun retur pembelian dengan nomor akun 512.
Akun retur pembelian ini dapat kita temukan di jurnal umum, yaitu pada tanggal 31, keterangan posting referensi JU nominal saldo di sisi kredit sebesar 300.000, untuk di kolom saldo sebesar 300.000 juga di sisi kredit. Selanjutnya akun potongan pembelian dengan nomor akun 513. Akun potongan pembelian ini dapat kita temukan di jurnal pengeluaran kas, yaitu tanggalnya kita buat tanggal 31, keterangan posting referensi JKK atau jurnal kas keluar, nominal saldo di sisi kredit sebesar 30.000 dan di kolom saldo di sisi kredit sebesar 30.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu akun beban sewa dengan nomor akun 611. Akun beban sewa ini dapat kita temukan di jurnal pengeluaran kas. Dengan tanggalnya kita buat tanggal 31, keterangan posting referensi JKK atau jurnal kas keluar, nominal saldo di sisi debit sebesar 1.200.000, untuk di kolom saldo kita buat juga di sisi debit 1.200.000. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang buku besar pembantu. Sebelum membahas ke soal, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu buku besar pembantu. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Buku besar pembantu terdiri dari buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, dan persediaan. Pencatatan pada buku besar pembantu ini harusnya secara kronologis, yaitu ketika dari jurnal khusus bersamaan pula diposting ke buku besar pembantu. Langkah posting jurnal khusus ke buku besar pembantu yaitu yang pertama, mengidentifikasi data sumber. Yang kedua, membuat kolom buku besar. Yang ketiga, memposting neraca saldo buku pembantu pada periode sebelumnya jika ada. Dan yang terakhir yaitu memposting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar pembantu. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi data sumber. Nah, kebetulan pada toko sembako sahaja sudah memiliki neraca saldo periode sebelumnya. Karena kita hanya membuat akun piutang dan akun utang, jadi kita hanya mengambil akun piutangnya saja dan akun utang. Untuk menyusun buku besar pada pembantu piutang, kita memerlukan data sumber seperti daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal umum. Yang pertama kita bahas piutang dulu. Akun piutang yang pertama dapat kita lihat dari neraca saldo periode sebelumnya. Nah, kebetulan pada toko sembako saja ini memiliki daftar saldo akun piutang dagang kepada toko Mandala sebesar 500.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat buku besarnya. Caranya sama, yaitu membuat judul. Setelah itu kita tulis nama tokonya yaitu Toko Mandala dengan nomor akun 113.1. 113 itu adalah nomor akun untuk piutang dan 1 itu untuk kode nama Toko Mandala. Selanjutnya kita posting akun piutang pada jurnal umum yang ada pada Toko Mandala. Untuk kolom buku besarnya kita isi tanggal 2 dengan keterangan retur penjualan karena ada kegiatan penjualan. Untuk referensi kita isi JJ atau jurnal jual. Piutang dagang pada jurnal umum terletak di sisi kredit, maka kita isi di sebelah kredit sebesar 200.000. Maka saldonya jadi berapa? Saldonya menjadi 500.000 dikurang 200.000 jadinya 300.000. Selanjutnya pada toko sembako sahaja ini memiliki daftar saldo akun piutang dagang juga kepada toko Idola, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 dengan keterangan penjualan. Karena ini merupakan kegiatan penjualan maka referensinya jurnal jual atau JJ. Untuk nominalnya berada di sebelah debit karena piutang dagang pada jurnal jual tersebut berada pada sebelah debit. Jadi kita buatnya di sebelah debit sebesar 2 juta. Untuk di kolom saldo
sebesar 2 juta. Untuk nomor akunnya yaitu 113.2. Angka 2 merupakan kode nama toko idola. Selanjutnya, piutang dagang juga ada pada jurnal penerimaan kas pada toko idola, yaitu kita isi pada tanggal 5 dengan keterangan pelunasan. Kenapa kita buat pelunasan? Karena piutang di sebelah kredit itu termasuk pelunasan. Referensi kita isi JKM karena dari jurnal penerimaan kas. Sedangkan untuk saldo kita isi karena piutang dagang pada jurnal penerimaan kas ini berada pada sisi kredit, maka kita buatnya juga di sisi kredit sebesar 2 juta. Maka saldo akhirnya menjadi 0 karena 2 juta di sebelah debit dikurangi 2 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, piutang dagang juga ada pada jurnal penjualan pada UD Lintang, yaitu kita isi pada tanggal 2 dengan keterangan penjualan. Karena terdapat pada jurnal penjualan, maka untuk bagian refnya kita isi JJ atau jurnal jual. Selanjutnya, karena pada jurnal penjualan ini piutang di sebelah debit, maka kita buatnya juga di sebelah debit sebesar 1 juta. Untuk kolom saldo juga sebesar 1 juta di sebelah debit. Untuk nomor akun UD Lintang ini yaitu 113.3. 3 yaitu kode UD Lintang. Selanjutnya, piutang dagang juga ada pada jurnal penjualan pada toko Sahara dengan nomor akun 113.4. 4 itu adalah kode toko Sahara. Untuk bagian kolom kita isi tanggal 1 dengan keterangan penjualan. Karena terdapat pada jurnal penjualan, maka untuk bagian refnya kita isi JJ atau jurnal jual. Selanjutnya, karena pada jurnal penjualan ini piutang di sebelah debit, maka kita buatnya juga di sebelah debit sebesar 4 juta. Untuk kolom saldo kita buat 4 juta di sebelah debit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang buku besar pembantu utang. Untuk menyusun buku besar pembantu utang, kita memerlukan data sumber seperti daftar utang awal, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum. Akun utang yang pertama dapat kita lihat dari neraca saldo periode sebelumnya. Nah, kebetulan pada toko sembako Sahaja ini memiliki daftar saldo akun utang kepada toko kasih sebesar 1.500.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat buku besarnya. Caranya sama, yaitu membuat judul toko sembako Sahaja buku besar pembantu utang. Setelah itu, kita tulis nama tokonya, toko kasih dengan nomor akun 211.1. 211 itu adalah nomor akun untuk utang, dan 1 itu adalah kode nama toko kasih. Selanjutnya untuk bagian kolom kita isi tanggal 1 keterangan saldo karena berupa saldo. Nominal berada di sisi kredit sebesar 1.500.000. Kenapa berada di sebelah kredit? Karena akun utang saldo normalnya berada di sisi kredit. Untuk kolom saldo berada di sisi kredit sebesar 1 juta. Sebesar 1.500.000. Selanjutnya di toko kasih ini juga masih terdapat akun utang lain, yaitu pada jurnal pembelian, yaitu utang di sebelah kredit. Untuk tanggal kita isi tanggal 1, keterangan peralatan. Mengapa peralatan? Karena utang dagang ini timbul karena kegiatan membeli peralatan secara kredit. Kemudian ref kita isi JB karena dari jurnal pembelian. Utang dagang pada jurnal pembelian ini berada di sisi kredit, maka kita buat juga di sisi kredit sebesar 1 juta. Maka untuk kolom saldo kita jumlahkan menjadi 1.500.000 ditambah 1 juta, hasilnya menjadi 2.500.000. Selanjutnya utang dagang juga ada pada jurnal pengeluaran kas
pada toko kasih, yaitu kita isi pada tanggal 9 dengan keterangan pelunasan. Mengapa pelunasan? Karena utang dagang berada di sebelah debit. Untuk bagian ref kita isi JKK atau jurnal kas keluar. Selanjutnya karena jurnal pengeluaran kas ini utang di sebelah debit, maka kita buatnya juga di sebelah debit sebesar 500.000. Untuk kolom saldo jadinya kita kurangkan 2.500.000 dikurang 500.000, maka saldo akhirnya sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, toko sembako sahaja ini juga memiliki daftar saldo akun utang kepada CV Andika sebesar 500.000. Selanjutnya kita tulis nama CV Andika yaitu CV-nya yaitu CV Andika dengan nomor akun 211.2. 211 itu adalah nomor akun untuk utang dan 2 itu adalah kode nama CV Andika. Selanjutnya untuk bagian kolom kita isi tanggal 1, keterangan saldo karena berupa saldo. Nominal berada di sisi kredit sebesar 500.000 untuk kolom saldo berada di sisi kredit sebesar 500.000. Selanjutnya utang dagang juga ada pada jurnal pembelian pada CV Andika, yaitu kita isi pada tanggal 1 dengan keterangan retur pembelian sesuai yang ada di jurnal umum. Selanjutnya karena terdapat pada jurnal umum, maka untuk bagian ref kita isi JU atau jurnal umum. Selanjutnya karena pada jurnal umum ini utang di sebelah debit, maka kita buatnya juga di sebelah debit sebesar 200.000. Untuk kolom saldo jadinya karena saldo sebelumnya berada di sebelah kredit, maka kita kurangkan 500.000 dikurang 300.000. Hasilnya berada di sebelah kredit sebesar 200.000. Selanjutnya utang dagang juga ada pada jurnal pembelian pada CV Andika, yaitu pada tanggal 2. Kita isi pada tanggal 2 dengan keterangan pembelian. Karena terdapat pada jurnal pembelian, maka untuk bagian ref kita isi dengan JB atau jurnal beli. Selanjutnya karena pada jurnal penjualan ini utang di sebelah kredit, maka kita buatnya juga di sebelah kredit sebesar 2 juta. Untuk kolom saldo jadinya kita jumlahkan 200.000 ditambah 2 juta, maka hasil saldo akhirnya menjadi 2.200.000 di sebelah kredit. Yang terakhir selanjutnya utang dagang juga ada pada jurnal pembelian pada toko Rahayu, yaitu kita isi pada tanggal 3 dengan keterangan pembelian. Karena terdapat pada jurnal pembelian, maka untuk bagian ref kita isi JB atau jurnal beli. Selanjutnya karena pada jurnal pembelian ini untuk di sebelah kredit, utang di sebelah kredit, maka kita buatnya juga di sebelah kredit sebesar 3 juta. Untuk kolom saldo kita buat jadinya juga sebesar 3 juta di sebelah kredit. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang memuat dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo ini adalah untuk mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat ke dalam buku besar utama. Untuk membuat neraca saldo, kita membutuhkan data buku besar utama toko sembako sahaja periode 1 Januari 2021. Langkah selanjutnya yaitu membuat judul toko sembako sahaja neraca saldo periode 1 Januari 2021. Kemudian membuat tabel kolom-kolom seperti kolom nomor akun, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Selanjutnya, kita akan mengisi yang pertama akun kas.
dengan nomor akun 111. Dari data buku besar utama, saldo kas terakhir adalah 20.270.000 di sisi kredit. Jadi kita buat di kolom untuk kas, saldonya berada di sisi kredit sebesar 20.270.000. Akun selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000 di sebelah debit. Maka kita buat di kolom neraca saldo yaitu nomor akun 112 dengan nama akun asuransi dibayar di muka. Nominalnya berada di sebelah debit sebesar 1.200.000. Selanjutnya akun piutang dagang. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun piutang dagang adalah sebesar 7.300.000 di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke kolom neraca saldo yaitu dengan nomor akun 113, nama akun piutang dagang, nominal saldo berada di sebelah debit sebesar 7.300.000. Selanjutnya akun persediaan barang dagang. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun persediaan barang dagang yaitu sebesar 5 juta di sebelah debit. Jadi maka kita pindahkan ke dalam neraca saldo yaitu dengan nomor akun 114, nama akun persediaan barang dagang. Nominal saldo berada di sebelah debit sebesar 5 juta. Selanjutnya akun perlengkapan. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun perlengkapan sebesar 1.500.000 di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke dalam neraca saldo dengan nomor akun 115, nama akun peralatan, nominal saldo berada di sebelah debit sebesar 6 juta. Nominal saldo berada di sebelah debit sebesar 1.500.000. Selanjutnya akun peralatan. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun peralatan sebesar 6 juta di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke dalam neraca saldo yaitu dengan nomor akun 121, nama akun peralatan, nominal saldo berada di sisi debit sebesar 6 juta. Selanjutnya akun akumulasi penyusutan peralatan. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta di sebelah kredit. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo yaitu dengan nomor akun 122, nama akun akumulasi penyusutan peralatan, nominal saldo berada di sebelah kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya akun utang dagang. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun utang dagang sebesar 7.200.000 di sebelah kredit. Maka kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo yaitu nomor akun 211, nama akun utang dagang, nominal saldo berada di sebelah kredit sebesar 7.200.000. Selanjutnya utang bank. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun utang bank sebesar 5 juta di sebelah kredit. Maka kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo yaitu dengan nomor akun 221, nama akun utang bank, nominal saldo berada di sebelah kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya akun modal nona sahaja. Pada buku besar utama, saldo terakhir modal nona sahaja sebesar 24.700.000 di sebelah kredit. Maka kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo yaitu dengan nomor akun 311, nama akun modal nona sahaja, dan nominal saldo berada di sisi kredit sebesar 24.700.000. Selanjutnya akun price. Akun price pada buku besar utama, saldo terakhirnya yaitu sebesar 300.000 di sisi debit. Maka kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo yaitu dengan nomor akun 312, nama akun price, nominal saldo berada di sisi debit sebesar 300.000. Selanjutnya akun penjualan.
Pada buku besar utama, saldo terakhir akun penjualan sebesar 10.100.000 di sisi kredit. Maka kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo, yaitu dengan nomor akun 411, nama akun penjualan, nominal saldo berada di sisi kredit sebesar 10.100.000. Selanjutnya akun retur penjualan. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun retur penjualan sebesar 200.000 di sisi debit. Maka kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo, yaitu dengan nomor akun 412, nama akun retur penjualan, nominal saldo berada di sisi debit sebesar 200.000. Selanjutnya akun potongan penjualan. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun potongan penjualan yaitu sebesar 160.000 di sisi debit. Maka kita buat di kolom neraca saldo, yaitu dengan nomor akun 413, nama akun potongan penjualan, nominal saldo berada di sisi debit sebesar 160.000. Selanjutnya akun pembelian. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun pembelian sebesar 5.200.000 di sisi debit. Maka kita pindahkan ke kolom neraca saldo, yaitu dengan nomor akun 511, nama akun pembelian, nominal saldo berada di sisi debit sebesar 5.200.000. Yang selanjutnya yaitu akun retur pembelian. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun retur pembelian yaitu sebesar 300.000 di sisi kredit. Maka kita pindahkan ke kolom neraca saldo, yaitu nomor akun 512, nama akun retur pembelian, nominal saldo berada di sisi kredit sebesar 300.000. Selanjutnya akun potongan pembelian. Di buku besar utama, saldo terakhir akun potongan pembelian ini sebesar 30.000 di sisi kredit. Maka kita buat di kolom neraca saldo, yaitu nomor akunnya 513, nama akun potongan pembelian, nominal saldo di sisi kredit sebesar 30.000. Selanjutnya akun potongan pembelian. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun potongan pembelian ini selanjutnya akun beban sewa. Pada buku besar utama, saldo terakhir akun beban sewa ini sebesar 1.200.000 di sisi debit. Maka kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo, nomor akun 611, nama akun beban sewa, nominal saldo berada di sisi debit sebesar 1.200.000. Langkah yang terakhir yaitu kita jumlahkan di sisi debit dan di sisi kredit dengan jumlah di sisi debit yaitu 48.330.000, sedangkan di sisi kredit sama juga sebesar 48.330.000. Jadi neraca saldo ini telah balance atau seimbang. Toko sembako sahaja, jurnal penyesuaian periode Januari 2021. Soal penyesuaian 1. Berdasarkan stok opening persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta, menggunakan metode istiqsar laba rugi. Di kolom tanggal 31 Januari 2021, akun istiqsar laba rugi 5 juta di debit. Persediaan barang dagang awal 5 juta di kredit. Persediaan barang dagang akhir 4 juta di kredit. Di debit, istiqsar laba rugi 4 juta di kredit. 2. Gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Beban gaji 2 juta di debit, utang gaji 2 juta di kredit. 3. Perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta. Beban perlengkapan 500 di debit, perlengkapan 500 di kredit.
4. Peralatan disusutkan sebesar 10%. Beban penyusutan peralatan 600.000 di debit. Akomodasi penyusutan peralatan 600.000 di kredit. Asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Beban asuransi 100.000 di debit. Asuransi dibayar di muka, 100.000 di kredit. Sewa dibayar pada awal Januari untuk periode 1 tahun. Disewa dibayar di muka 1.500.000 di debit. Sewa beban dibayar di sisi kredit 1.100.000 di kredit. Jumlah 13.300.000 di debit, 13.300.000 di kredit. Toko Sembako Sahaja Neraca Jalur Lajur periode 31 Januari 2020. Nomor akun 111 kas masuk ke neraca saldo debit sebesar 20.270. Nomor akun 112 asuransi dibayar di muka masuk ke neraca saldo debit sebesar 1.200. Nomor akun 113 piutang dagang masuk ke neraca saldo debit sebesar 7.300. 114 persediaan barang dagang masuk ke neraca saldo debit sebesar 5 juta. Nomor akun 115 perlengkapan masuk ke debit sebesar 1.500. 121 peralatan masuk ke debit sebesar 6 juta. 122 akomodasi penyelesaian peralatan masuk ke neraca saldo kredit sebesar 1 juta. 211 utang dagang masuk ke kredit sebesar 7.200. 221 utang bank masuk ke neraca saldo kredit sebesar 5 juta. Modal nona sahaja masuk ke neraca saldo kredit sebesar 24.700. 312 privat masuk ke neraca saldo debit sebesar 300. 411 penjualan masuk ke neraca saldo kredit sebesar 10.100. 412 rektur penjualan masuk ke neraca saldo debit sebesar 200. 413 potongan penjualan masuk ke neraca saldo debit sebesar 160.000. 511 pembelian masuk ke neraca saldo debit sebesar 5.200. 512 rektur pembelian masuk ke neraca saldo kredit sebesar 300. 513 masuk potongan pembelian ke neraca saldo kredit sebesar 30.000. 520 Instiksar laba rugi masuk ke beban sewa 611 beban sewa masuk ke neraca saldo debit sebesar 1.200. Jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka masuk ke jurnal penyesuaian kredit sebesar 100.000. 114 persediaan barang jasa masuk ke jurnal penyesuaian sebesar 5 juta. Perlengkapan masuk ke jurnal penyesuaian kredit sebesar 500.000. 500.000. Utang dagang masuk ke jurnal penyesuaian kredit sebesar 600.000.
Beban sewa masuk ke jurnal penyesuaian kredit sebesar 1.100.000. Ikhtisar laba rugi masuk ke jurnal penyesuaian sebesar 5 juta. Utang gaji masuk ke jurnal penyesuaian sebesar penyesuaian kredit sebesar 2 juta. Jumlah jurnal penyesuaian kredit dan debit sebesar 11.300.000. NSD. Kas masuk ke NSD debit sebesar 20.270. Asuransi dibayar di muka. NSD masuk ke jurnal debit sebesar 1.100.000. Piutang dagang masuk ke NSD debit sebesar 7.300.000. Persediaan barang dagang NSD masuk ke debit sebesar 4 juta. Lima juta. Bukan 4 juta, 5 juta. Perlengkapan masuk ke NSD debit sebesar 1 juta. Peralatan masuk ke NSD debit sebesar peralatan masuk ke NSD debit sebesar 6 juta. Akomodasi penyesuaian peralatan masuk NSD kredit sebesar 1.600.000. Karena 1 juta ditambah 600 menjadi 1.600.000. Utang dagang masuk ke NSD kredit sebesar 7.200.000. Utang bank masuk ke NSD kredit sebesar 5 juta. Modal nona sahaja masuk ke NSD kredit sebesar 24.700.000. Privat masuk ke NSD debit sebesar 300. Rektur penjualan masuk ke debit sebesar 10.100.000. Rektur penjualan masuk ke NSD debit sebesar 200. Pembelian masuk ke NSD debit sebesar 5.200.000. Potongan pembeli masuk ke NSD kredit sebesar 300. Potongan rektur pembeli masuk ke NSD kredit sebesar 300. Potongan pembelian masuk ke NSD kredit sebesar 30.000. Ikhtisar laba rugi masuk ke NSD debit sebesar 100. Beban gaji masuk ke NSD debit sebesar 1 juta. Utang gaji masuk ke
NSD debit sebesar 2 juta. Beban perlengkapan masuk ke debit sebesar 2 juta. Utang gaji masuk ke NSD debit, NSD kredit sebesar 2 juta. Beban perlengkapan masuk ke NSD debit sebesar 500.000. Beban penyesuaian peralatan masuk ke NSD debit sebesar 600.000. Beban asuransi masuk ke NSD debit sebesar 100.000. Sewa dibayar di muka masuk ke NSD debit sebesar 1.100.000. Laba rugi pembelian masuk ke laba rugi kredit sebesar 10.100.000. Direktur pembelian masuk ke laba rugi debit sebesar 200.000. Potongan pembelian masuk ke laba rugi debit sebesar 1 juta. Beban perlengkapan masuk ke laba rugi beban perlengkapan masuk ke mana? Masuk ke laba rugi debit sebesar 1 juta. Beban gaji masuk ke laba rugi debit sebesar 2 juta. Beban perlengkapan masuk ke laba rugi debit sebesar 500.000. Beban penyesuaian peralatan masuk ke laba rugi debit sebesar 600. Beban asuransi masuk ke laba rugi debit sebesar 100.000. Jumlah laba rugi debit dan kredit ada selisih. Jumlah laba rugi debit sebesar 9.860. Sedangkan jumlah laba rugi kredit sebesar 10.430. 10.430 dikurang 9.860 sama dengan 570. 570-nya itu ditaruh di bawah 9.860. Jadi 9.860 ditambah 570.000 menjadi 10.430. Begitu juga dengan kredit. Kredit tidak usah kita masukkan 570-nya, tapi tetap kita buat 10.430. Neraca. Neraca kas masuk ke neraca debit sebesar 20.750. 20.270. Asuransi dibayar di muka masuk ke neraca debit sebesar 1.100.000. Piutang dagang masuk ke neraca debit sebesar 7.300.
Persediaan barang dagang masuk ke neraca debit sebesar 5 juta. Perlengkapan masuk ke neraca debit sebesar 1 juta. Peralatan masuk ke neraca debit sebesar 6 juta. Akomodasi penyesuaian peralatan masuk ke neraca kredit sebesar 1.600.000. Utang dagang masuk ke neraca kredit sebesar 7.200.000. Utang bank masuk ke neraca kredit sebesar 5 juta. Modal non sahaja masuk ke kredit sebesar 24.700.000. Privat masuk ke neraca debit sebesar 300.000. Utang gaji masuk ke neraca kredit sebesar 2 juta. Sewa dibayar di muka masuk ke neraca debit sebesar 1.100.000. Jadi jumlah neraca debit dan kredit itu ada sedikit selisihan. Jumlah neraca di debit sebesar 41.070.000, sedangkan jumlah neraca kredit sebesar 40.500. 41.070.000 dikurang 40.500 sama dengan 570. 570-nya kita buat di bawah 40.500. 40.500 ditambah 750 menjadi 41.070.000. Di debit nggak usah kita tambahi 570-nya, tapi tetap kita buat 41.070.000. Toko sembako sahaja laporan laba rugi periode 31 Januari 2020. Penjualan terdapat 10.100.000. Rektur penjualan 200.000. Potongan penjualan 160 dikurang 360 menjadi 9.740. Penjumlahan bersih 9.740. Persediaan barang dagang awal itu 5 juta. Pembelian itu 5.250. Rektur pembelian 300.000, potongan pembelian 30.000 dikurang 330 menjadi pembelian bersihnya menjadi 4.870. Barang tersedia untuk dijual 9.870. Persediaan barang dagang akhir itu 4 juta dikurang menjadi 5 juta. Harga pokok penjualan APP menjadi 5.870. Laba kotor 3.870. Beban sewa 100.000, beban gaji 2 juta, beban perlengkapan 500.000, beban penyusutan perlengkapan 600, beban asuransi 100.
Laba bersih menjadi 3.300.000 beban asuransi 100 berarti menjadi 300, dijumlahkan menjadi 3.300.000. Laba ruginya 570. Toko sembako sahaja laporan perubahan modal periode 31 Januari 2020. Modal awal 24.700.000, laba 570, privat 300. Penambahan modal 270 ditambah modal akhir ditambah menjadi 24.970. Toko sembako sahaja laporan neraca periode 31 Januari 2020. Aktiva 111 kas sebesar 20.270. 112 asuransi dibayar di muka sebesar 1.100.000. 113 piutang dagang sebesar 7.300.000. 114 persediaan barang dagang sebesar 4 juta. 115 perlengkapan sebesar 1 juta. 116 sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. 1.100.000. 121 peralatan sebesar 6 juta. 122 akomodasi penyusutan peralatan sebesar 1.600.000 ditambah menjadi 39.170. Sedangkan pasifnya 211 utang dagang 7.200.000. 212 utang gaji 2 juta. 221 utang bank 5 juta. 311 modal akhir 24.970 ditambah modal akhir 24.970 sama dengan 39.170. Yang berikutnya kita bahas tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo nol untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam sebuah perusahaan. Masing-masing komponen yang ditutup dalam jurnal penutup, yang pertama akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga ikhtisar laba rugi, dan yang keempat akun praif. Yang berikutnya kita bahas tentang jurnal penutup di toko sembako sahaja periode 31 Januari 2021. Pada tanggal 31 Januari 2021, kita menutup 4 akun. Yang pertama, akun pendapatan. Dengan cara penjualan di sebelah debit senilai 10.100.000, retur pembelian di sebelah debit senilai 300.000, potongan pembelian di sebelah debit senilai 30.000, dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit senilai 10.430.000. Lalu menutup akun beban dengan cara ikhtisar laba rugi di sebelah debit 8.860.000, retur penjualan di sebelah kredit 200.000, potongan penjualan di sebelah kredit 160.000, pembelian di sebelah kredit senilai 5.200.000, beban sewa di sebelah kredit senilai 100.000, beban gaji di sebelah kredit senilai 2 juta, beban perlengkapan di sebelah kredit senilai 500.000, beban penyusutan peralatan di sebelah kredit senilai 600.000, dan beban asuransi di sebelah kredit senilai Rp100.000. Lalu kita juga menutup akun laba dengan cara ikhtisar laba rugi di sebelah debit senilai 570.000 dan modal di sebelah kredit senilai 570.000. Dan menutup akun praif dengan cara modal di sebelah debit 300.000 dan praif di sebelah kredit senilai 300.000.
Sehingga dari jurnal penutup didapat jumlah sebelah debit 20.160.000 dan di sebelah kredit 20.160.000. Yang berikutnya kita bahas tentang neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan seimbang atau tidak setelah penutupan buku yang dilakukan. Hasil perhitungan saldo rekening dalam neraca harus sama dengan jumlah saldo rekening yang telah dihitung di closing journal sebelumnya. Jika sudah sama dan tidak ada ketimpangan, maka pencatatan di awal periode akuntansi berikutnya pun akan mudah dan lancar. Melalui neraca ini, Anda dapat mengetahui besar modal atau aset serta pasifa apakah dalam keadaan seimbang atau tidak. Neraca saldo setelah penutup toko sembako Sahaja periode 31 Januari 2021. Akun kas 111 di debit 20.272. Asuransi dibayar di muka 112, di sebelah debit 1.100.000. Piutang dagang 113 di sebelah debit 7.300.000. Persediaan barang dagang 114 di sebelah debit 4 juta. Perlengkapan 115 di sebelah debit 1 juta. Sewa dibayar di muka 116 di sebelah debit 1.100.000. Peralatan 121 di sebelah debit 6 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 122 di sebelah kredit 1.600.000. Utang dagang 211 di sebelah kredit 7.200.000. Utang gaji 212 di sebelah kredit 2 juta. Utang bank 221 di sebelah kredit 5 juta. Modal Nona Sahaja 311 di sebelah kredit 24.970. Dari neraca saldo setelah penutup didapatkan jumlah di sebelah debit senilai 40.770.000 dan di sebelah kredit senilai 40.770.000. Berikutnya kita bahas tentang jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional, artinya boleh dibuat dan boleh juga tidak. Jurnal pembalik toko sembako Sahaja periode 1 Februari 2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, akun utang gaji di sebelah debit senilai 2 juta dan beban gaji di sebelah kredit senilai 2 juta. Lalu pada tanggal yang sama ada beban sewa di sebelah debit senilai 1.100.000 dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit senilai 1.100.000. Dari jurnal pembalik ini didapat jumlah sebelah debit 3.100.000 dan sebelah kredit 3.100.000 juga. Berikutnya neraca saldo setelah pembalik toko sembako Sahaja periode 1 Februari 2021. Akun kas 111 di sebelah debit senilai 20.272.000. Asuransi dibayar di muka 112 di sebelah debit senilai 1.100.000. Piutang dagang 113 di sebelah debit senilai 7.300.000. Persediaan barang dagang 114 di sebelah debit senilai 4 juta. Perlengkapan 115 di sebelah debit senilai 1 juta. Peralatan 121 di sebelah debit senilai 6 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 122 di sebelah kredit senilai 1.600.000. Utang dagang 211 di sebelah kredit senilai 7.200.000. Utang bank 221 di sebelah kredit 5 juta. Modal Nona Sahaja 311 di sebelah kredit 24.970.000. Beban gaji 511 di sebelah kredit 5 juta dan terakhir beban sewa 512 di sebelah debit senilai 1.100.000.
Dari neraca saldo setelah pembalik ini kita dapat mengambil jumlah di sebelah debit senilai 40.770 dan kredit 40.770.000. Baiklah, sekian dulu ya video pembelajaran dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian, kami mohon maaf ya. Pamit dulu teman-teman, kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.